Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang lagi di iCommunity. Nggak sabar, udah 1 minggu ternyata dari acara iCommunity Level Up Club kemarin. Dan tiba-tiba udah iCommunity Level Up Club lagi nih ceritanya. Nah, kalau yang Bapak Ibu masih ingat, minggu kemarin kita ngobrol soal tentang diri, tentang pengembangan diri, kayak gitu. Nah, malam hari ini kita akan ngobrolin soal asuransi. Wah, siapa di sini yang punya asuransi Bapak Ibu dan kenapa kok punya asuransi dan kenapa kok yang bagi yang belum, kenapa kok belum punya asuransi? Tadi sempat menyapa dengan Pak Johan yaitu narasumber kita malam hari ini. Jadi tanya kabar, terus habis itu saya bilang kalau cuacanya lagi summer. Summer itu gimana ya Pak ya? Kayak mau flu, kayak tiba-tiba sakit aja, tapi kayak nggak sakit, tapi kayak sakit. Wah, apakah hal-hal kayak gini kan kejadian tidak terduga ya sebetulnya. Bisa ini kita ngobrol soal asuransi. Kenapa kok penting pakai asuransi? Bersama Pak Johan Tamir. Oke. Nah, tapi sebelum itu Bapak, sebelum saya memperkenalkan Bapak dan tentang apa lebih jauh yang kita akan obrolin, saya mau memperkenalkan tentang iCommunity dulu. Boleh ya Bapak ya? Oke, saya mau share tentang iCommunity sekilas aja tentang iCommunity buat Bapak Ibu yang baru hadir, yang baru tahu tentang iCommunity di sini. Oke, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity, Share Network, Grow Network, berbagi relasi, perbesar rezeki. Wah, nah iCommunity ini didirikan oleh Pak Juanda Rafael. Biasanya beliau akan menyapa-menyapa nih biasanya setiap awal. Tapi kebetulan malam hari ini beliau sedang ada acara, jadi kemungkinan nanti beliau akan menyusul di tengah-tengah acara gitu ya. Next, apa sih iCommunity itu? iCommunity adalah sebuah platform komunitas Bapak Ibu. Kita punya visi dan misi. Visinya adalah sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia, dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Kita punya tagline kalau misalnya kita bilang iCommunity, jawabnya share network, grow network gitu. Nah, ada tujuan nih dari dibentuknya iCommunity, ada 4. Yang pertama adalah mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Yang kedua, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Dan yang ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Yang terakhir, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui banyak learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, sebagai platform komunitas ini, kami nggak mau jadi tempat yang cuma buat nongkrong, terus habis itu pergi, atau kumpul aja di WA group, terus habis itu udah bye, nggak ada kok apalagi kolaborasinya nggak ada, ya cuman kenalan aja, terus habis itu udah, nggak mau kayak gitu. Nah, oleh karena itu, kami punya kode etik nih di iCommunity. Yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Dan yang kedua, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Dan yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Oleh karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas berdasarkan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, segitu tentang iCommunity, nggak usah banyak-banyak, karena bintang tamu utama kita adalah Bapak Johan Tamin, yang akan menjelaskan tentang asuransi. Lebih detailnya adalah gimana sih cara mengatasi asuransi yang bermasalah, klaim asuransi yang bermasalah gitu. Saya mau memperkenalkan Pak Johan Tamin terlebih dahulu. Beliau adalah Senior Agency Director dari PT Prudential. Sudah 18 tahun berkecimpung di industri asuransi sejak tahun 2005. Jadi
pertanyaan tentang asuransi, monggo Bapak Ibu langsung tanyakan. Silahkan dari yang mau yang luas sampai yang detail-detail, silahkan ditanyakan ke Pak Johan Tamin ini karena beliau pasti akan bisa menjawab ya. Nah, lalu beliau punya banyak gelar profesi. Aduh, ini saya sampai deg-degan ini bacanya takut salah saya. Jadi beliau gelar profesinya ada Registered Financial Planner, Qualified Wealth Planner, wow, Associate Estate Planning Practitioner, terus ada juga paralegal. Misinya membantu 5.000 klaim asuransi. Misinya berarti kalau misinya 5.000 klaim sekarang sudah berapa ini, Pak? Jangan dijawab dulu. Selanjutnya, dari tahun 2005 sampai sekarang sudah membantu sebanyak 403 klaim dari semua perusahaan asuransi di Indonesia. Wah, keren sekali Pak Johan ini. Silahkan langsung saja saya memperkenalkan Pak Johan Tamin. Selamat malam, Bapak. Selamat malam semuanya, teman-teman di iCommunity. Oke, langsung aja Pak nih, kita mau bahas apa? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu nih ke Pak Juanda nih. Ya, walaupun beliau tidak ada di sini, tentunya nanti beliau pasti mendengarkan ya lewat YouTube gitu. Thank you Pak Juanda sudah mengundang di acara iCommunity ini, yang dimana secara tidak kebetulan waktu itu saya ikut join, ya kemudian Pak Juanda mendengar tentang profil saya dan kemudian Pak Juanda bilang, oh ini menarik nih, boleh di-sharingkan nanti buat di iCommunity buat teman-teman semuanya, di mana emang banyak orang yang masih belum paham tentang asuransi dan banyak kan ya dalam tanda kutip ya mereka mungkin berpikir asuransi itu bermasalah dalam hal klaim dan lain sebagainya gitu. Makanya diangkatlah tema ya seperti yang di flyer ya gitu sambil saya share screen ya teman-teman ya. Oke, kelihatan ya ini ya screen saya ya. Kelihatan Pak, jelas banget. Oke, ya ini nama saya tadi sudah disebutkan, orang moderatornya makasih ya Bu gitu sudah membacakan. Tuh, jadi betul tadi misi saya adalah membantu 5.000 klaim asuransi. Jadi kalau misalnya saya hitung-hitung nih, saya di usia kurang lebih ya 89 kalau dengan average case itu tiap bulannya minimal ya, minimal kemarin itu saya hitung sekitar 8 ya, itu saya di usia 88 baru tercapai namanya ribu-ribu klaimnya seperti itu. Nah makanya di sini tentunya dengan nanti banyak yang mengetahui mungkin bisa minta tolong ya seperti itu. Jadi misi saya ini lebih cepat tercapai nantinya gitu. Dan memang sampai sekarang baru 403 klaim. Banyaknya adalah pada saat saya mendapatkan visi ini ya. Jadi begitu saya lihat oh ini boleh nih menarik nih ya. Saya akan bantu untuk menetapkan target 5.000 ya. Itu saya di tahun 2017. Nah, mulai banyaknya adalah di tahun 2018 dan 19-20 terutama ya pada saat COVID-nya gitu. Oke, selanjutnya nah, ini tidak bisa dia. Oh, ada. Oke, ini tadi temanya ya solusi klaim asuransi bermasalah ya dengan Bu Devintia Eka ya sebagai moderator saya. Thank you Bu. Gitu. Nah, oke kita masuk dulu. Mungkin saya ingin membuka paradigma tentang asuransi. Apa sih itu asuransi? Ya, asuransi itu ya bisa dibilang sebuah proteksi ya. Gitu. Jadi seperti di gambar ya, itu memayungi ya, memayungi. Nah, kemudian saya lebih spesialisnya adalah di life assurance ya. Jadi kalau kata orang Indonesia asuransi jiwa. Tapi saya sebenarnya nggak sependapat dengan ejaan asuransi jiwa ya. Karena bukan jiwa kita yang diasuransikan gitu. Sedangkan lebih tepatnya adalah life assurance. Life assurance adalah asuransi hidup ya. Jadi yang masih hidup yang perlu diasuransikan dan tentunya untuk menjaga orang yang masih hidup juga seperti itu. Seperti saya selalu bilang kepada anak-anak saya bahwa saya punya satu semboyan yaitu saya akan menjaga kalian bukan selama saya masih hidup, tapi selama kalian masih hidup. Seperti itu ya. Nah, kemudian
asuransi ini diciptakan sebenarnya untuk orang kaya loh. Ya, mungkin pada kaget kali. Wah, kenapa untuk orang kaya seperti itu ya? Oke. Nah, contoh ya, saya kasih contoh ya, gitu. Contohnya kalau misalnya ada sepeda, terus ada mobil, ya, mana yang diasuransikan sih? Ayo Bu, coba ya, Bu Devi melihat di sini mana yang harus diasuransikan? Ya mobil, Tentunya, Pak, pastinya. apalagi mobilnya mewah begini ya, seperti itu ya. Makanya. Nah, Kegores nanti saya menangis. iya. Nah, kalau sepedanya Brompton katanya ya mungkin diasuransikan ya, tapi jarang lah ya. Tapi yang paling jelas, yang paling pasti adalah mobil ya. Kenapa sih gitu? Mesti diasuransikan ya. Agar apa? Agar orang kaya tersebut tetap menjadi kaya seperti itu. Jadi hartanya tidak tergerus ya seperti itu. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh di sini ada klien saya, seorang pengusaha hotel. Kemudian dia punya dia salah satu pemegang saham, dan pemegang saham lagi satunya adalah teman dia yang menguasai 60%. Jadi pada saat itu saya ditemukan oleh pemegang saham terbesarnya, dan kemudian dia bilang, nah ini loh, beliau ini walaupun sudah sekaya ini masih tetap punya asuransi. Kenapa? Pada saat waktu dia terjadi yang namanya kena usus buntu apendik ya, waktu berobat di Indonesia itu sempat udah pecah. Jadi bisa dibilang kalau misalnya nggak cepat ya, maka bisa meninggal ya. Akhirnya waktu itu diterbangkan langsung ke Singapura ya, lewat evakuasi medis, dan kemudian sampai di sana pengobatan dan berhasil diselamatkan dengan total biaya yaitu hampir 3 miliar seperti itu. Nah, kebetulan klien saya ini bilang untuk 3 miliar kelasnya beliau itu kecil sekali uang jajan lah gitu. Nah, yang luar biasa beliau ini yang sakit ini, yang dikenalkan ini kepada saya, dia bilang 3 miliar juga sebenarnya uang, emang kecil buat dia ya. Tapi kalau misalnya dikasih gratis, dibayarin, siapa yang nggak mau gitu. Nah, di sini yang membuat saya terbuka, wow, ternyata orang kaya senang juga ya, ya namanya gratis gitu kan, seperti itu. Artinya sama seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi sebenarnya asuransi diciptakan untuk orang kaya agar tetap menjadi kaya gitu. Jadi hartanya dia tidak memakai hartanya ya. Gitu. Oke. Terus kemudian karena ini satu-satunya cara nih ya teman-teman untuk menambah aset dengan biaya yang sangat minimal ya. Dengan asuransi ya, ini satu-satunya cara untuk menambah aset ya dengan biaya yang sangat minimal. Itu ada berbagai program sih sebenarnya. Nanti itu bisa dikonsultasikan ya. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang namanya Utmost Good Faith ya. Utmost Good Faith ini adalah untuk mencegah adanya niat jahat untuk mencari keuntungan semata yang bisa datang baik dari petanggung maupun penanggung. Jadi teman-teman semua di sini ya, prinsip insurance itu ya yaitu Utmost Good Faith ya. Jadi di mana Utmost Good Faith ini tercermin dari perilaku pengungkapan informasi ya secara jujur yang menjadi dasar kontrak asuransi, teman-teman. Oke. Itikat baik antara nasabah dan perusahaan asuransi juga saat menjalani perjanjian. Nah, sebelum saya masuk ke sini, jadi teman-teman pada saat kita tanda tangan ambil sebuah polis, itu adalah perjanjian antara pihak asuransi dengan nasabahnya. Di sini perusahaan asuransi diwakili oleh agen ya, dengan mengisi yang namanya SPAJ atau singkatannya dari Surat Pengajuan Asuransi Jiwa. Dan pada saat klaim ya ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama adalah pihak perusahaan asuransi yang akan mencairkan klaim, yang kedua adalah pihak nasabah yang butuh dicairkan atau disetujui klaimnya. Dan yang ketiga tentunya ada pihak rumah sakit atau dokter. Nah, pertanyaannya mungkin teman-teman, agent di pihak mana nih katanya gitu kan. Nah, perlu saya tekankan dan perjelas di sini, sesungguhnya agent tidak punya kewajiban untuk membantu hal tersebut, teman-teman. Karena itu tidak ada di dalam kontrak polis. Bapak Ibu bisa mempelajari, makanya terjadi banyak dispute ya di situ ya. Nah, kalaupun Bapak Ibu mendapatkan agent yang namanya membantu dan mengerti, memahami, itu adalah sebuah bonus. Ya, bentuk daripada pelayanan dia. Ya, bentuk daripada servicingnya dia. Jadi saran saya ya carilah ya agent yang punya kompeten ya untuk hal tersebut seperti itu ya. Dan seringkali teman-teman klaim asuransi itu bermasalah, kenapa sih?
Yang pertama ya tentunya kaitan non-disclose ya, yaitu memberikan keterangan yang tidak benar dan lengkap atau tidak mengungkapkan keadaan sebenarnya. Seperti itu. Nah, ini yang perlu di garis bawahi ya. Saya kasih contoh ada 2 case ya, di mana saya punya klien ya, dia sudah ada diabetes dan kemudian saya bilang untuk namanya asuransi, dia mau mengajukan asuransi kesehatan, saya bilang udahlah kamu udah nggak bisa lah seperti itu ya. Waktu itu ya. Terus singkat cerita 3 atau 4 tahun kemudian dia mencari saya dan minta tolong, dia bilang minta tolong. Saya tanya kenapa, dia bilang masalahnya adalah saya asuransi saya dibatalkan. Itu saya bilang asuransi apa? Dia bilang saya mengajukan kesehatan, asuransi kesehatan yang full cover. Itu saya bilang, lah emang Koko bisa masuk bukan yang ada diabetes, saya bilang gitu. Nah itulah masalah dia bilang gitu. Ya, terus dia bilang jadi kejadiannya adalah teman baik dia menawarkan sebuah program asuransi kesehatan yang dimana bilang ini program bagus, dan kemudian klien saya ini bilang saya sudah tidak available, artinya saya sudah ada diabetes. Dan yang luar biasanya teman baiknya ini bilang don't worry ya kan gitu, kita coba aja ya. Terus si klien ini bilang nggak mungkin lah, tapi karena mungkin ujungnya tidak enak. Nah ini perlu saya garis bawahi ya teman-teman ya, jangan semua itu karena tidak enak ya, karena tidak enak ujung-ujungnya pasti nggak akan enak beneran seperti itu. Alhasil adalah dia masuk seperti itu, masuk ya, dan kemudian begitu polisnya jadi, agennya samperin, dia bilang selamat ya, kamu diterima, tapi masa tunggu untuk diabetes kamu adalah 1 tahun. Di situ saya ketawa, teman-teman. Ya, saya ketawa karena emang untuk diabetes emang masa tunggunya 1 tahun, tapi kalau orang yang sudah ada diabetes tentunya pasti ditolak, di decline ya teman-teman. Terus pertanyaan saya selanjutnya kepada klien ini adalah, kamu ungkapkan nggak pada saat pengisian itu? Dia bilang saya ungkapkan, dia bilang gitu. Oke, singkat cerita adalah 3 tahun kemudian waktu itu pada saat yang dia udah disetujuin itu, agennya menawarkan kembali produk lain dan kemudian dia masuk, kali ini dia kena medical check up. Dan pada saat medical check up ditanya sama dokternya tanya, dan tentunya karena dia emang jujur dari awal, dia punya Atwood Good Fat ini, dia mengungkapkan bahwa dia ada diabetes dan dokter tanya dari kapan. Singkat cerita misalnya dia ngomong sekitar 7-8 tahun yang lalu. Tentunya begitu berkas dokter ini sampai ke pihak perusahaan ya, maka perusahaan langsung melihat polis yang lamanya dan kemudian dilihatlah bahwa oh kamu tidak jujur gitu, langsung dibatalkan sepihak. Bayangkan tahun ketiga dengan preminya 24 juta per tahun ya, kali 3 tahun kurang lebih 72 juta, itu langsung dibatalkan dan tidak dikembalikan. Artinya pokoknya angus begitu saja. Dan kemudian itu yang menjadi kekesalan buat dia. Dan pada saat itu saya cuma bilang saya berada di pihak tengah, belum tentu klien ini ngomong kebenarannya. Jadi saya bilang kok oke, saya bisa bantu. Kalau misalnya emang kamu sudah ngomong ya dan bisa mendapatkan pernyataan tertulis bahwa kamu ngomong dan agennya menyadari, saya bisa bantu case ini. Gitu. Dia bilang bisa. Akhirnya dia dapatkan pernyataan itu di atas materai dan kemudian saya bantu untuk proses. Dan walaupun ada investigasi segala macam ya, itu butuh waktu kurang lebih 1 bulan waktu itu. Dan itu emang dibalikin semua preminya, tapi polisnya tetap batal. Ya, karena kesalahan bukan dari si nasabah. Dan yang case yang kedua, ada seorang ibu yang dia sudah ada miom, ya sudah ada miom, terus kemudian iparnya dia kerja di satu perusahaan asuransi. Saya di sini tidak akan menyebutkan merek ya teman-teman ya, karena ini adalah etika kita. Kerja di sebuah perusahaan asuransi yang dimana salah satu namanya jabatan yang cukup tinggi lah. Terus waktu dia nawarin, kemudian si ibu ini bilang saya udah ada miom, dia bilang gampang, dia bilang nanti ada apa-apa cari saya aja, kita nggak perlu tulis katanya di sini. Seperti itu. Dan alhasil waktu itu tidak diungkapkan ya. Terus waktu ketemu saya, karena dia punya masalah sampai mau cari lawyer ya, waktu ketemu saya bilang untuk masalah case ini yang dia cari lawyer itu case suaminya ya, suaminya meninggal nggak dibayarkan dengan alasan yang aneh-aneh lah pokoknya. Terus kemudian
Untuk case yang dia eh, itu saya mengencourage, saya menyarankan bahwa kalau kamu tidak ungkapkan, maka kalau suatu saat terjadi dan kemudian ditemukan fakta bahwa kamu sudah ada namanya NIOM sebelumnya, maka polisi itu bisa dibatalkan sepihak dan itu udah ada dalam perjanjiannya. Alhasil dia setuju dengan pendapat saya dan kemudian dia ungkapkan seperti itu. Dan alhasil emang itu untuk dikecualikan untuk NIOM itu. Dan pengecualiannya cuma khusus untuk NIOM-nya gitu. Jadi lebih peace of mind ya teman-teman ya kalau kita emang ungkapkan keadaan sebenarnya gitu. Oke, tadi yang pertama itu yang namanya non disclosure. Yang kedua adalah pre-existing condition. Pre-existing condition adalah penyakit yang sudah ada atau diketahui sebelum nasabah menandatangani polis. Jadi ini teman-teman perlu digarisbawahi juga jika teman-teman mengambil sebuah polis asuransi, ya kalau misalnya ada sakit apa harus dikasih tahu. Ya, kalau agennya bilang nggak mau dituliskan, minta dituliskan daripada nanti di suatu saat terjadi masalah. Apalagi yang saya dapatkan info bahwa minimal 3 tahun atau 4 tahun ke depan, semua rumah sakit akan terintegrasi, teman-teman. Jadi semua data kita akan masuk di rumah sakit. Misalnya contoh saya berobat di rumah sakit A, kemudian 3 tahun lagi saya berobat di rumah sakit B. Begitu di rumah sakit B memasukkan data saya, ya begitu di rumah sakit B memasukkan data saya, otomatis itu akan keluar data yang dari rumah sakit A. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah ada data, lebih baik diungkapkan ya teman-teman ya, semua di sini. Ya jangan bilang agent ini bisa nih nggak ungkapkan ya, silakan aja sih kalau mau mengambil risiko ya. Kalau saya sih mau kita itu peace of mind teman-teman ya. Jadi enak semuanya ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah belum melewati masa tunggu teman-teman. Di sini saya banyak menemukan belum melewati masa tunggu. Di mana ada masa tunggu untuk 1 bulan, 90 hari, kemudian 12 bulan seperti itu ya teman-teman. Dan juga ada karena apa? Yang tadi 3 itu ada juga karena pihak ketiga ya teman-teman, yaitu dokter atau rumah sakit, di mana pemahamannya yang ada dalam polis itu berbeda dengan pihak dokter atau rumah sakit, teman-teman. Ya, jadi ini yang bisa juga terjadi masalah. Saya ambil contoh, baru-baru ini terjadi ada satu case yang di mana seorang anak masuk ke rumah sakit ya dengan awalnya adalah demam ya. Kemudian dari orang tuanya bilang untuk namanya waktu itu pernah anaknya pingsan gitu kan. Terus dokter anaknya menyarankan ke dokter saraf. Nah, dari dokter saraf menyarankan untuk MRI dan EEG seperti itu. Dan kemudian diajukanlah ke pihak asuransi untuk tindakan tersebut. Dan kemudian adalah penolakan. Ya, adalah penolakan untuk tindakan tersebut dan pihak keluarga atau dia langsung mencari saya kan. Terus saya tanya penolakannya kenapa? Nah, dikasih tahu lah penolakannya karena fibriosis. Dan kemudian saya tahu fibriosis itu adalah karena demam. Dan saya bisa menjelaskan dengan baik kepada pihak keluarga tersebut, yang dimana apa? Ya tidak masuk akal kalau karena demam saja diminta sampai MRI dan EEG ya, seperti itu. Maka dari itu harus dijelaskan oleh dokternya alasan EEG maupun MRI itu apa. Mungkin karena faktor yang kemarin pernah pingsan, gitu. Itu akan jauh lebih masuk akal seperti itu. Jadi contohnya seperti itu teman-teman ya. Terus ada lagi yang satu case yang dimana lucu teman-teman. Ya, jadi kakaknya itu kena serangan jantung, dan kemudian saya waktu datang, terus kemudian ternyata belum memenuhi beberapa kriteria seperti itu ya. Akhirnya saya bilang ini untuk jantung sih belum bisa, kan gitu. Terus kemudian dia bilang tapi ini kakak saya disuruh cuci darah. Nah, karena cuci darah, saya bilang ini bisa untuk klaim namanya manfaat cuci darahnya, artinya sakit kritisnya. Gitu, singkat cerita seperti itu. Dan kemudian saya kasih formnya, dan yang lucu begitu saya terima formnya yang dari dokter isi, itu ada contrengan teman-teman. Contrengannya apa? Kan ditanya, telah terjadi kerusakan pada ginjal, ada pilihan 1 ginjal, 2 ginjal, atau tidak pada keduanya. Seperti itu. Dan dicontreng oleh dokternya adalah tidak pada keduanya. Seperti itu. Nah ini menarik. Dari awal saya bilang, ini salah ini, saya bilang dokternya. Logikanya kalau orang kena udah cuci darah, otomatis 2 ginjalnya udah rusak, seperti itu ya. Gitu. Tapi kok ini dicontreng 2 gitu kan? Pasti ini klaimnya akan di-decline, saya bilang. Gitu. Dan kemudian dari pihak nasabah itu bilang, nggak apa-apa, coba dulu aja. Saya bilang ya udah, nggak apa-apa, mau lihat ya hasilnya. Gitu kita coba, betul decline.
Dan langkahnya gimana? Akhirnya saya bilang, saya kasih form lagi, balik lagi ke dokternya untuk kasih tahu bahwa ini salah. Dan kemudian begitu ketemu dokternya juga bilang, wah ini emang benar ini salah katanya. Ini yang isi asisten saya, dia bilang. Lucu sekali ya teman-teman ya, gitu. Nah dia bilang ini yang isi asisten saya, ya logikanya betul. Kalau orang udah cuci darah pasti kedua ginjalnya udah rusak teman-teman. Makanya ditulis, oh sorry, dia bukan tulis yang tidak pada keduanya, tapi dia bikin kolom baru teman-teman. Belum dapat diketahui, gitu. Ini lucu kan seperti itu, ya. Yang nulis asistennya itu katanya. Jadi akhirnya diperbaiki, kedua belah ginjalnya udah rusak seperti itu, dan itu klaim langsung cair. Artinya di sini kita bisa lihat ya, Bapak Ibu ya, bahwa diperlukan orang yang punya kompetensi lah, artinya punya keahlian tersebut ya, untuk mengerti, memahami. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini di acara iCommunity yang sudah punya polis asuransi, pastikan Bapak Ibu ambil dengan agent atau financial consultant Bapak Ibu yang sudah paham mengenai hal tersebut ya, yang tadi saya bahas di atas ya. Oke. Paham apa sih? Paham antara menghubungkan apa yang terjadi di lapangan antara nasabah dengan rumah sakit dan dokternya, dan bagaimana itu sesuai dengan klausa syarat klaim yang ada di dalam polis, Bapak Ibu. Ya, jadi harus memahami itu ya, agennya ya, seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh ya, Bapak Ibu, ada contoh klausa ya, gitu. Bapak Ibu kita lihat ya di sini ya. Ini menarik. Nah ini ya, Bapak Ibu ya. Ini ada klausa namanya hospitalized ya. Ini yang saya lingkarin. Emang dia untuk masa tunggunya adalah 10 bulan untuk kista, kanker dan atau segala jenis tumor. Ya. Itu kena masa tunggu 10 bulan. Kemudian di pasal bawahnya yang di poin 4, kanker yang telah didiagnosa atau mendapatkan pengobatan oleh dokter di mana gejalanya timbul dalam waktu 90 hari. Ini yang dikecualikan. Artinya kalau kita baca secara hukum ya, poin nomor 4 ini untuk kankernya 90 hari belum bisa tercover ya. Tapi hari ke-91 tercover harusnya. Nah, masalahnya di poin atasnya tuh ada tertulis kan kista, kanker dan atau segala jenis tumor. Yang dimana dalam 10 bulan itu nggak bisa diklaim. Nah, ini kan pasal yang tumpang tindih gitu. Dan ini terjadi teman-teman di lapangan. Ada seorang saudara saya yang mengambil polis asuransi ini, dan hari ke-100 dia kena kanker otak. Begitu dia kena kanker otak, dia mengajukan klaim, klaimnya ditolak. Ya, klaimnya ditolak dengan alasan yang tadi belum 10 bulan, seperti itu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu bisa bedakan sama klausa yang ini. Nah, klausa yang ini kita lihat ya, tuh, ya sama ya. Tuh, emang yang di sini lebih lama 12 bulan ya, kalau yang tadi 10 bulan ya. Tapi kita lihat di poin B, semua jenis tumor jinak atau benjolan atau kista, tidak ada tertulis kankernya. Bapak Ibu ya di sini. Dan poin nomor 11 sama seperti ini, saya ada kasih garis biru ya teman-teman. Itu tadinya saya ada tulis merek, tapi saya tidak akan sebutkan merek di sini ya. Jadi di poin 11 sama nih dengan tadi ya, dengan di sini ya, poin 4 ya, yang dimana 90 hari gitu. Artinya sebenarnya dalam 90 hari itu emang kena masa tunggu, jadi nggak boleh terjadi itu kanker 90 hari. Tapi kalau misalnya hari ke-91 dia terjadi kanker, udah bisa diklaim. Gitu. Karena yang di atas juga tidak ada tulisan kanker, cuma ada tumor jinak, benjolan, atau kista. Jadi kalau tumor jinak, benjolan, atau kista 12 bulan tetap. Bapak Ibu ya. Ini menarik ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini yang hospital. Nah, ini yang sakit kritis, teman-teman. Nah, sakit kritis. Saya pengen tanya sama teman-teman semua. Ini semua sama bahasanya, tapi ada satu yang berbeda. Yang mana, teman-teman? Coba Ibu. Ibu bisa, ini Bu Devi. Ini coba mencermati nih, Pak. Ya, menarik kan ini klausa polis ya. Jadi saya bisa kasih gambaran. Jadi ada 5 kriteria. Dari 5 kriteria, 3 saja memenuhi udah bisa klaim sebenarnya. Ya. Nah, tapi ada satu yang fatal. Seperti itu. Ditemukan nggak, Bu Devi? Oke, saya biar menghemat waktu, saya kasih tahu ya, Ibu Devi. Apa nih, Pak nih?
Menarik kan ya Bu Devi ya, orang awam pasti nggak Hmm, ingat gitu ya. Saya benar, kasih benar, contoh, benar, makanya benar. dari tadi saya bilang dari tadi harus dapat namanya orang yang memahami, yang mengerti klausa polis dan mengerti di lapangan seperti apa dan mengerti hukum seperti itu ya. Nah kita melihat ya, yang poin pertama adalah tulisan serangan jantung pertama ya, yang di atas ini ya, yang di atas. Sedangkan yang di bawah ini adalah cuma serangan jantung. Semua kriteria sama seperti itu. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Jika agennya tidak memahami ya, secara WHO ya, orang kalau misalnya sudah nyeri dada kemudian ada perubahan EKG ya, EKG yang pemeriksaan itu ya, begitu ada perubahan EKG dan nyeri dada, biasanya dokter UGD udah menyatakan itu serangan jantung. Seperti itu. Jadi pada saat dia masuk ke UGD, terus kemudian dokter bilang, oh ini serangan jantung ya. Kemudian karena si agennya tidak paham, dia tidak menyuruh untuk namanya memeriksa enzim jantungnya, gitu. Karena biasanya dokter akan melakukan pertolongan pertama dulu. Biasanya jarang untuk namanya diperiksa enzim jantungnya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya nggak diperiksa, ya, kemudian baru si agennya nyadar, kemudian diperiksa setelah dilakukan intervensi dengan obat, ya, maka enzim jantungnya pasti akan kembali ke arah normal. Gitu, ya. Karena kan di sini tulisan adalah terjadi peningkatan pada kadar enzim jantung. Karena poin nomor 1 dan nomor ini nyeri dada, terus kemudian enzim jantung sama EKG ini sebenarnya yang paling gampang, ya. Kalau misalnya nomor 4 ada untuk troponinnya itu biasanya the next-nya. Yang paling sulit adalah nomor 5. Karena ada nilai frasi NCC-nya kan mesti minimal kurang dari 50%, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia tidak mengetahui itu, begitu dia baru sadar mengetahui dan sudah dokternya periksa, maka otomatis itu cuma memenuhi dua kriteria tadi, dan sehingga tidak bisa klaim seperti itu. Karena minimalnya adalah harus 3 kriteria kan seperti itu. Nah, singkat cerita nih, contoh ya kan, namanya orang kan serangan jantung bisa terjadi lagi ya dengan pola hidup yang tidak baik ya, gitu. Terjadilah dia serangan jantung yang kedua. Kali ini agennya udah pinter nih. Oh, harus periksa enzim jantung, kan seperti itu. Nah, begitu diperiksa enzim jantung, ternyata memenuhi, gitu. Ada peningkatan dan diajukan klaim. Nah, yang di atas ada kemungkinan besar karena itu terjadi serangan jantung yang kedua, teman-teman. Seperti itu. Makanya bisa jadi, kan ini terjadi yang namanya masalah, ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini menarik lagi teman-teman. Nah, ini mengenai transportasi organ vital tubuh atau organ penting. Nah, kita bisa lihat yang paling atas ini, ya. Yang paling atas, sorry. Nah, ini kelihatan ya di sini ya. Transportasi organ penting. Transportasi organ antar manusia dari seorang donor ke tertanggung utama atau tertanggung utama sudah menyetujui masuk dalam daftar tunggu resipien organ yang akan ditransportasikan di wilayah Indonesia atau atas satu atau lebih organ berikut ini. Artinya transportasi sumsum tulang manusia dengan cara hematopoietik ya, sel induk yang didahului oleh ablasi gitu. Terus kemudian ginjal, hati, jantung, paru, pankreas ya, seperti itu. Yang tidak termasuk dalam klaim kondisi kritis transportasi organ penting adalah transplantasi organ-organ yang lain selain di atas. Nah, yang di bawah kita lihat transplantasi organ vital tubuh mengalami operasi sebagai penerima transplantasi dari, ya, sama kurang lebih ini. Dan yang di bawah lagi kita lihat ya, tertanggung telah menerima transplantasi organ dari seorang donor, di mana donor terjadi antara manusia dari semua sama di bawah ini. Nah, yang menariknya apa ini, Bu? Ya, kita lihat ya, nomor yang di tengah ini mengalami, yang di sini adalah telah menerima, artinya sudah dilakukan operasi ya, betul ya, Benar, sudah benar, harus benar, benar. dilakukan operasi seperti itu ya. Sedangkan yang di atas ini ya, ini kan dia atau tertanggung utama sudah menyatakan menyetujui masuk dalam daftar tunggu. Saya kasih contoh, ada teman baik saya yang dimana dia kena gagal ginjal ya, kemudian dokter udah suruh cuci darah, dia nggak berani karena dia seorang wanita, dia takut. Kemudian singkat cerita dia nggak mau cuci darah sampai suatu saat itu dia punya polis itu kalau nggak salah ada 7 polis asuransi ya, 2 polisnya dari perusahaan saya,
dan 5-nya dari perusahaan lain. Dan kemudian pada saat ketemu dengan orang yang mengerti tentang klausa ini, dia bilang, kamu punya polis perusahaan ini kan, gitu. Ini bisa klaim, gitu. Terus dia bilang, kan saya belum melakukan namanya cuci darah. Nah, nggak usah masuk dari situ, masuknya dari transportasi, dia bilang. Terus dia bilang, lah kan saya belum melakukan transportasi, saya nggak mau, dia bilang gitu kan. Don't worry, dia bilang. Kamu tinggal daftar di rumah sakit, bersedia untuk menerima donor. Artinya yang tadi, menyatakan menyetujui masuk dalam daftar tunggu. Karena kan untuk dapat donor itu nggak langsung seketika ya, harus didaftarkan, teman-teman. Nah, pada saat dia sudah dapat bukti bahwa dia terdaftar sebagai penerima donor, ya, sebagai waiting list, dia sudah bisa mengajukan klaim, Bapak Ibu. Dan itu klaimnya approve 2 miliar waktu itu. Ya, dan luar biasa, ikan dia bisa namanya memakai uang tersebut. Ya, sedangkan ini polis-polis ini ya, di mana harus apa? Mengalami dan menerima. Artinya sudah Menerima. dilakukan. Gitu. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Tadinya saya mau minta yang beliau untuk sharing ya. Beliau udah bersedia, tapi mohon maaf begitu injury time jam 6 ya. Beliau WhatsApp saya, dia bilang ibunya unfall dan kemudian jam 7 meninggal dunia. Seperti itu. Oh. Jadi dia tidak bisa hadir. Saya bilang nggak apa-apa, saya menyampaikan pesan dia bahwa yang dia tentang kejadian ini ya, kejadian transportasi dia. Dan ini menarik sih Bu Devi, beliau juga nanti boleh saya kasih saran juga, mungkin dari iCommunity bisa undang dia untuk sharing tentang ginjal, karena dia bilang bukan berarti orang udah transportasi ginjal masalah selesai, enggak, justru berawal dari situ masalah akan muncul lagi, dia bilang seperti itu. Dan juga Menarik. beliau juga salah satu mentor saya dalam hal untuk namanya kesehatan mengenai namanya pola hidup ya. Saya waktu itu gula darah saya juga tinggi, terus kolesterol tinggi, asam urat tinggi, trigliserida tinggi, kemudian berat badan saya juga masuk cukup lumayan ya, 82 apa 83. Begitu saya mengikuti ajaran dia, alhasil itu semua normal, dan kemudian dalam waktu 10 hari 9 kilo berat badan saya turun. Ya. Nah, itu beliau juga seorang bisa dibilang influencer di TikTok ya, banyak sekali orang yang sudah minta pendapat dia sih. Jadi boleh tuh Bu, nanti usulin ke Pak Juanda ya. Oke, siap, nanti akan disampaikan. Menarik nih, karena banyak terutama ibu-ibu ya kan yang mau turun berat badan ya kan, seperti atau bapak-bapak ya kan, itu boleh ya, seperti itu. Boleh. Nanti disampaikan. Oke. Nah, kemudian nah, ini tadi contoh klausa-klausa ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Nah, ketika nasabah putus asa, Bapak Ibu, klaim tidak cair ya, kemudian pastinya hubungin agen kan dia. Dan agennya juga tidak paham bagaimana caranya supaya klaim ini cair. Wah, repot dah kalau kayak gini kan, seperti itu ya teman-teman ya. Karena saya ada punya case seperti ini juga. Jadi teman baik saya, kebetulan teman mancing, dia punya saudara ya, ponakannya meninggal dan kemudian diurus 2 bulanan belum keluar, dan kemudian dia kontak saya, dia tanyakan apakah bisa bantu. Saya bilang case-nya kenapa, dia bilang iya ini anak meninggal COVID, terus ahli warisnya adalah ke orang tuanya, papa mamanya dan adiknya. Terus kenapa nggak keluar, dia bilang harus buat namanya penetapan pengadilan gitu, dan agennya tidak paham, dia cuma karena memang penetapan pengadilan kan ribet ya seperti itu, dan kemudian agennya tetap ngotot untuk minta surat keterangan RT RW. Begitu saya memahami kasus ini adalah kasus jadi yang meninggal ini anak luar nikah. Anak luar nikah tentunya di akte lahir dia adalah ibunya doang yang tercantum ya, tidak ada nama bapaknya. Sedangkan tercatat di buku polis penerima manfaat termasuk di dalamnya adalah ayahnya. Nah, ini yang jadi masalah, sumber masalah. Karena secara hukum waris, ayahnya tidak punya hak, teman-teman. Ya, karena tidak ada data secara hukumnya ya di akte lahir seperti itu. Nah, hasil saya bilang, oh ini gampang masalahnya. Ya, saya bisa bantu ya, gitu. Saya bisa bantu, saya rekomendasikan saya ke notaris yang bisa buat namanya penetapan waris, yang dimana penetapan waris ini juga harus dikonfirmasi juga apakah almarhum ada namanya meninggalkan wasiat ya, seperti itu.
Dan kemudian alhasil ya waktu itu mereka datang ya, yaitu ketemu notaris ya, dan saya juga edukasi ya kepada mereka, karena saya tanyakan, sekarang ada nggak aset-aset masih atas nama ayah? Dia bilang ada, rumah. Nah, itu harus dibereskan, saya bilang. Harus dibuat legalnya secara hukum, ya, agar apa? Jangan sampai terjadi namanya meninggal ayahnya, maka rumah itu tidak menjadi hak daripada anak dan istrinya. Karena secara hukum mereka tidak ada bukti hukumnya, gitu. Akhirnya notaris juga mengaminkan, dia bilang, iya betul harus diurus, dan mereka bisa akhirnya mengikuti ya untuk pengurusan itu semuanya. Ya, jadi senang juga ya bisa membantu mengedukasi seperti itu. Ya, terus kemudian, nah akhirnya dalam keputusasaan tadi ya teman-teman ya, nasabah ada yang menggunakan cara apa sih kalau pada saat klaimnya nggak cair ya teman-teman ya. Yang pertama apa teman-teman? Tentunya ada yang namanya sekarang lagi keren nih, namanya viralkan teman-teman ya. Jadi ada istilah no viral no justice seperti itu teman-teman ya. Tapi perlu saya kasih tahu nih sama teman-teman nih, kalau teman-teman mau melakukan namanya viralkan, kalau followernya tidak banyak, nggak ada efek teman-teman seperti itu ya. Jadi di sini emang tergantung jumlah follower teman-teman. Ya, jadi kalau follower nggak banyak, ya mendingan lupakan lah seperti itu. Jadi lebih baik dari sekarang cari follower yang banyak ya seperti itu. Oke, terus kemudian yang yang selanjutnya apa? Menggunakan apa? Kalau nggak ada namanya bisa follower banyak, yaitu menggunakan jalur hukum, teman-teman. Ya, seperti itu. Itu yang tadi saya bilang ada case dari kenalan saya, dia menggunakan jalur hukum, ya kan? Itu mahal sekali. Ya, untuk jasa pengacara aja 250 juta, terus sukses fee-nya 30% dari nilai lumayan loh, 3 miliar kan 900 juta seperti itu ya. Gitu. Nah, teman-teman, jadi yang menjadi catatan di sini adalah ketika kita menggunakan jasa lawyer, pertanyaan saya, apakah lawyer ini juga memahami klausa polis asuransi? Nah, jika lawyer tersebut tidak paham mengenai klausa di dalam buku polis, akhirnya nasabah habis 2 kali, teman-teman. Ya, klaim belum tentu cair, kemudian keluar uang untuk jasa lawyer tersebut, seperti itu. Dan akan berbeda jika teman-teman ya menggunakan bantuan hukum seorang praktisi asuransi dan paham klausa dari buku polis, serta orang tersebut adalah merupakan penegak hukum ya. Ya, dalam arti di sini ya bisa dibilang yang paling minimal adalah seorang paralegal gitu. Ya. Nah, di sini saya akan menyaksikan pengalaman atau testimoni ya nanti ya. Ini saya akan ceritakan dulu nih ya teman-teman ya tentang case-nya ya. Jadi case-nya menarik sekali teman-teman ya. Di sini ya beliau ini adalah nasabah asuransi ya gitu. Dan ini bukan dari asuransi perusahaan saya ya gitu. Nah, di mana beliau ini waktu itu datang kepada saya untuk menyampaikan perihal penolakan asuransi yang bersangkutan. Ya, sudah dikasih surat penolakan dan agennya juga bilang nggak bisa, teman-teman. Ya. Dan waktu saya baca klausa polisnya, saya bilang bisa kok klaim gitu. Yang bersangkutan kaget dan bilang yakin nih bisa nih kok gitu kan. Terus saya bilang ya bisa gitu kan. Saya bantu, saya call customer service-nya, sampaikan dan terbukti cair, teman-teman ya. Dan beliau menerima hak yang seharusnya bisa beliau klaim. Nah, ini contoh bukti klaimnya ya. Artinya beliau udah dapat nih surat ini, teman-teman. Bayangin ya. Ini udah ada pasal 3, pasal 6 ya, gitu. Dan di bawah adalah oleh karena itu maka dengan sangat menyesal klaim tersebut tidak dapat kami bayarkan. Seperti itu. Dan kemudian diperjelas lagi nih ya. Ini saya tutup juga ya. Nah, ini chat dari agennya ya, gitu. Ya. Nah, tuh sesuai kronologis. Jadi di agennya ini dikirim dari perusahaannya, kemudian dikasih tahu lagi, maka keputusan tidak berubah karena sudah sesuai dengan pasal 3,9 biaya rawat jalan akibat kecelakaan tidak bisa dibayarkan seperti itu. Ya. Dan kemudian ya ini setelah saya bantu ya, thanks God ya, gitu. Dapat SMS ya, nasabah yang terhormat klaim Anda untuk polis ini telah disetujui, info selengkapnya gitu kan. Jadi di sini bukti ya gitu. Bayangkan kalau misalnya kita tidak mengerti ya, beliau tidak mengerti ya, otomatis haknya hilang kan seperti itu ya. Dan kebetulan beliau ketemu dengan saya dan kita bisa bantu gitu. Oke. Mungkin saya bisa undang beliau untuk bicara ya, untuk menyampaikan 5-10 menit. Silakan komputer boleh dinyalakan speakernya. Iya.
malam Kojo, malam juga saudara-saudara yang lainnya. Iya, malam gitu. Silakan kok ya. Tadi saya udah sekitar jelaskan sedikit gitu kan. Terus apa gimana sih Komputer pada saat itu mendapat pemberitahuan penolakan ini. Kemudian tentunya kan pasti ada sedikit namanya kesel ya, di mana sudah membayarkan kewajiban tapi kok klaimnya ditolak seperti itu ya gitu. Iya. Jadi sebelumnya yang saya pernah alamin sendiri itu memang ada penolakan dikarenakan saya juga memang nggak paham gitu pada dasarnya. Tapi ya yang sebelumnya saya itu ada sempat masuk dari Jangan agent sebutin yang merek ya kok ya. Jangan sebutin merek. Sebelumnya saya ada masuk dari agent yang saya hanya dikenalin dari temen juga. Jadi nggak memang mungkin pada dasarnya saya dikenalin dari temen, sekali waktu karena COVID agentnya itu pun meninggal. Nah lalu turun ke anaknya. Nah lalu dari itu saya ada sempat klaim. Nah anak dari yang bersangkutan tuh nggak mau bantu sama sekali, sehingga di saat ada penolakan pun juga kita nggak bisa ini sama sekali, nggak bisa konsul sama orangnya apa segala. Itu karena kenapa ya? Iya, yang kemarin juga itu ada hasil dari report dokter dari UGD ya, yang masalah anak saya itu pingsan sempat 2 kali dan dokter menyarankan ketemu sama dokter saraf. Dokter saraf menyarankan untuk MRI sama EEG ya. Lalu sempet ditolak karena dokternya bilang bahwa itu untuk panas nggak perlu sampai MRI apa segala. Cuman ya dokternya itu nggak paham kejadian yang sebelumnya itu sempat pingsan 2 kali sehingga dokter sarafnya menyarankan untuk MRI itu. Ya untungnya dibantu sama Kojohan juga sih. Jadi semuanya akhirnya bisa beres juga gitu. Oke, gitu. Thank you Ko Peter buat sharingnya itu ya. Jadi bisa di mute lagi ya Ko Peter ya. Iya. Oke, jadi teman-teman itu ya sekilas tadi testimoninya ya. Jadi perlu digarisbawahi kalau misalnya emang tidak paham tentunya dan tidak paham terus kemudian tidak ada yang bantu ya otomatis apa ya udah menyerah kan, haknya harusnya dia dapatkan tidak didapatkan, sangat disayangkan ya teman-teman ya seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini penting sekali ya kita paham betul ya sebetulnya sebuah polis asuransi itu bukan hanya memberikan proteksi teman-teman ya. Oke. Nah, bukan hanya tanpa konflik, dia bisa juga turun ke ahli waris, ya. Tapi juga menjadi salah satu cara untuk tax planning, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman tahu memahami fungsi tersebut, ya, itu akan ciamik, teman-teman. Nah, teman-teman di sini juga saya mewakili perusahaan saya, kita juga mempunyai service mengenai tax planning di perusahaan saya tersebut, teman-teman. Nah, mungkin nanti suatu saat nih, ya, Bu Devi, ya kan kita bisa mengadakan sesi khusus tentang tax planning ini, ya. Jadi bisa nanti teman-teman semua teredukasi dengan baik gitu. Oke, dan berikut ini adalah kartu nama saya ya. Di sini saya ada moto ya. Fiat Justitia Ruat Salium ya. Artinya adalah apa? Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan hilang ya. Seperti itu. Saya akan bantu sebisa saya ya yang terbaik gitu. Demikian selanjutnya. Thank you ya, Bu Devi. Saya serahkan waktunya kepada Bu Devi kembali. Oke, terima kasih banyak. Wah, ini saya langsung tercerahkan ini, Pak. Emang sebenarnya saya berkali-kali, jujur ya, maksudnya saya
pribadi berkali-kali untuk ditawari asuransi. Dan hal yang paling membuat saya ragu sebenarnya asuransi sangat menarik, bukan dalam artian menarik karena nanti kembalinya berapa dan lain sebagainya, tapi karena memang penting sebetulnya kan Pak. Saya menyadari bahwa itu penting. Tapi kembali lagi bahwa karena saya nggak paham dengan bagaimana sistem asuransi ini dan apakah semudah kalau saya sakit jadi bisa diklaim. Kan maksudnya saya berpikir bahwa di dunia ini tentu saja tidak ada yang mudah. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga punya pengalaman yang sama seperti saya, mungkin bisa diceritakan kayak gitu. Nah, tapi mungkin satu pertanyaan dulu ya Pak ya, mungkin dari saya. Gimana sih Pak gitu? Misalnya ini belum kenal Bapak nih ceritanya, belum kenal Pak Johan. Gimana kita bisa menentukan orang yang bisa mengerti tentang polis yang kita mau ambil tuh yang terbaik yang gimana gitu? Oke, ya tentunya kita juga harus tahu ya namanya orang yang kita temui tersebut ya, gitu. Pertama adalah harus dikesampingkan dulu, jangan karena nggak enak, ya. Enak teman baik, terus kemudian kakak, adik, ya kan seperti itu ya. Terus kemudian dia mertua atau namanya ibu atau bapak, ya kan gitu. Terus kemudian dia punya namanya profesi yang lain. Artinya ini cuma sebagai mungkin sampingannya ya. Karena kenapa Bapak Ibu pada saat terjadi yang walaupun yang tadi ya teman-teman ya, walaupun tadi istilah kata bentuk pelayanan itu tidak namanya masuk dalam polis. Jadi tidak ada secara legal ya agen itu harus melayani ya gitu. Ini kan adalah sebuah bonus. Nah, kembali lagi kepada Bapak Ibu. Mau tidak namanya gambling ya, istilah kata, wah kalau misalnya saya asal ambil ya oke lah, kalau misalnya suatu saat ada apa-apa, ada resiko yang dimana Bapak Ibu harus sendiri, susah sendiri ya, gitu. Paling ujung-ujungnya marah-marah kan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan dulu ya, pertama ya apakah dia punya kerjaan yang lain. Kalau misalnya dia udah namanya nggak ada kerjaan yang lain selain ini, ya kan tanyakan sudah berapa lama. Terus apa aja yang sudah dia lakukan seperti itu. Ya, terus kemudian tanya dari contoh-contoh bukti-bukti yang dia sudah lakukan gitu. Dari cara dia bicara kan tentunya kita sudah bisa menganalisa ya. Kalau dia jawabnya A, I, U, E, O, ya kan berarti artinya kan dia masih baru ya. Tentunya masih harus dipikirkan kembali ya. Karena banyak sekali yang terjadi. Contoh ya, itu ada klien saya nggak enak dia waktu itu karena adik iparnya jadi agent perusahaan asuransi. Terus kemudian dia bilang, kok sorry ya, kan rencananya mereka mau masuk satu keluarga ya setelah saya edukasi. Terus dia bilang, kayaknya ini adik ipar saya baru ini, terus dia nawarin, saya nggak enak. Dia bilang, nggak apa-apa ya, saya masuk sama dia ya gitu. Minimal satu dia bilang. Sisanya ke Koko. Saya bilang, ya kalau emang itu pilihan Anda silakan, saya bilang. Tapi ingat saya bilang, jangan karena nggak enak ya, saya bilang gitu kan. Gitu, karena banyak saya temukan karena nggak enak, pasti ujungnya nggak enak. Singkat cerita udah dong dimasuk. 3 tahun kemudian dia cari saya, gitu. Dia cari saya, dia bilang, kok boleh nggak yang polis saya yang satu lagi sama ipar saya itu dipindahin, gitu. Terus saya bilang kenapa? Iya, ipar saya udah nggak aktif, udah nggak jalanin, kayak seperti itu ya. Nah ujungnya kan begitu Bu Devi ya, gitu. Karena nggak enak ya seperti itu. Terutama ada lagi ya kasus-kasus yang terutama ya, sorry bukannya saya namanya mendiskreditkan dari pihak bank ya, terutama untuk bank S ya, itu juga perlu namanya juga perlu lebih hati-hati karena kalau gimana pun juga ya ya mereka kan cuma hanya perantara ya teman-teman ya, dan kemudian juga banyak yang kayaknya nggak enak, mungkin karena dia nasabah privilege di situ dibilang udahlah masuk aja asal gitu kan. Artinya gini, saya akan kasih contoh ya Bu Devi. Jadi ada satu nasabah prestis saya yang dimana dia ditawarin sama kepala cabang sebuah bank. Terus dia bilang, udah Bapak Ibu masukin aja 250 juta seorang. Kecil kok itu sekali bayar. 2 orang 500 juta. Tadinya nggak mau mungkin karena kepala cabang ini udah banyak bantu dia untuk masalah keuangan, ya itu dipermudah segala macam, mau nggak mau kan dia masuk kan. Singkat cerita begitu dia masuk, ya waktu saya datang ke rumah dia daerah Bogor, terus dia bilang, Johan, ini kemarin saya baru ambil loh asuransi ini.
Terus saya bilang, oh bagus dong gitu kan. Terus coba kamu lihat ya gitu kan. Kan saya profesional ya di sini teman-teman ya. Artinya walaupun masuk dengan asuransi lain, minta saya lihat, saya pasti namanya profesional di mana nggak menjelekkan. Kalau emang itu sesuai, saya pasti akan memuji seperti itu. Tapi kalau nggak sesuai, kembali lagi saya membuka wawasan. Penting nggak? Seperti itu. Karena ada klien saya, seorang ibu rumah tangga, ambil uang pertanggungan asuransi kecelakaan 5 miliar. Buat apa? Gitu kan. Karena ibu rumah tangga kan jarang keluar ya, seperti itu. Betul, Nah, betul. oke. Nah, jadi hal seperti ini. Dan kemudian pada saat dia kasih ke saya, tuh saya begitu lihat, dia bilang kan ini cuma sekali bayar kok, 500 juta buat 2 orang. Terus yang lucunya di polisnya tertulis cara bayar tahunan. Menarik kan? Gitu. Terus saya bilang, Ci, ini bayarnya tiap tahun loh 250 juta. Terus dia bilang, nggak mungkin, dia bilang. Orang kepala cabang yang ngomong kok cuma sekali bayar, katanya gitu kan. Saya bilang, ya ini tertera di kontrak setahunan, saya bilang gitu. Terus dia kan berargue dengan saya, mungkin dia lebih percaya ya dengan kepala cabang. Akhirnya saya cuma bilang begini satu kata. Daripada saya debat yang namanya nggak ada juntrungan, saya cuma bilang, oke deh Ci, gini, besok balik ke banknya, cari kepala cabangnya, pertegas kepada dia, benar nggak saya cuma bayar sekali. Kalau dia bilang benar sekali, Cici langsung suruh dia buat pernyataan ya di atas materai agar tahun berikutnya Anda tidak didebat lagi 500 juta. Betul dong? Kalau dia berani membuat pernyataan tersebut di atas materai, artinya Anda nggak usah percaya lagi sama saya. Karena saya menyampaikan hal yang tidak benar. Betul dong? Fair kan? Seperti itu. Tapi kalau misalnya dia tidak berani untuk memberikan pernyataan tersebut, ya kembali keputusan di tangan Anda. Nah, singkat cerita besoknya, benar tuh sore di telepon saya marah-marah. Iya gila nih katanya gitu kan. Ternyata benar tiap tahun katanya gitu. Panik kan dia. Panik dia bilang, jadi saya harus gimana Johan? Gitu. Terus saya bilang ya udah deh kita ketemu. Saya datang lagi ke rumah dia. Wah itu suami istri mukanya merah padam seperti itu. Terus begitu ya, disuruh tutup, saya bilang di profesi saya tidak diajarkan untuk menutup polis orang. Saya bilang. Ya, itu adalah kode etik saya bilang. Apa yang sudah Anda buka itu adalah istilah kata udah punya manfaat, tapi kita bisa melihat gimana cara kita merubahnya. Dia bilang dia tetap memaksakan waktu itu coba tutup, ya kan? Saya ada syarat apa? Dan luar biasa, teman. Ya jadi 250 juta itu 200 juta buat asuransi, 50 jutanya buat investasi. Dan yang luar biasanya adalah 200 juta buat asuransi. Uang pertanggungan asuransi jiwanya cuma hanya didapat 400 juta. Jadi kalau bisa dibilang ada sisa unapplied-nya itu banyak banget. Jadi begitu saya lihat lagi polis ini polis akhir tahun. Ya mungkin kepala cabangnya lagi ngumpul target kali di bank tersebut ya kan, sehingga menghajar seperti demikian rupa gitu kan. Dan investasinya hanya 50 juta. Terus saya kasih gambaran kalau misalnya Cici buka di perusahaan saya dengan 200 juta, uang pertanggungannya dapat 5 miliar. Beda bumi dan langit ya seperti itu tadi. Dan kemudian suaminya bilang, coba kalau kita tutup kita dapat balik berapa? Harusnya kan dapat balik 100 juta ya, karena kan ada investasi 50 plus 50 kan suami istri. Begitu saya tanyakan, CS-nya bilang itu kena penalti 95%. Benar-benar ya, itu kan yang tidak sering dijelaskan dengan detail ya sebetulnya. Yes, betul. Betul, betul, betul. Jadi, tapi yang bagian sedihnya itu karena jatuhnya itu menjatuhkan asuransi yang lain kalau menurut saya sih. Maksudnya jadi kayak karena sudah kecentok di situ, apa kecentok ini bahasa Indonesianya? Karena sudah kayak udah kapok sama yang sebelumnya, jadi kayak menganggap yang lainnya tuh asuransi jelek semua juga gitu. Betul, betul. Karena yang tadi menarik banget ketika menjelaskan contohnya tadi kalau sudah menerima. Tadi klausa yang lainnya ada yang bilang belum, sebelumnya bisa diklaim kayak gitu. Itu hanya sebuah kata, bukan sebuah kalimat, bukan sebuah paragraf, tapi bisa bermakna sangat besar. Wah, memang kita memang butuh orang expert banget ya di bidang ini agar nggak ya itu biar aman gitu loh. Betul, karena prinsipnya asuransi itu adalah produk tercanggih, terbaik, terhebat yang diciptakan. Nah, setiap kali kita merencanakan sesuatu pasti berakhir dengan kita mempunyai proteksi. Karena setiap perencanaan itu tentunya kita tidak terlepas namanya sebuah resiko. Nah, apakah kita bisa menjamin bahwa kita terhindar dari resiko tersebut? Tentunya
kita pada malam hari ini yang ikut acara di iCommunity ini orang-orang yang bijaksana ya, yang benar tahu bahwa kita tidak namanya suuzon yang namanya kita nggak mungkin lah nggak terjadi resiko. Ya, kita orang bijak yang dimana kita udah menyiapkan apabila terjadi resiko. Setidaknya tadi saya bilang ya, gitu. Kita tidak meninggalkan air mata buat keluarga, tapi kita meninggalkan mata air, Ibu. Ya. Nah, akhir kata mungkin saya akan tutup dengan sebuah cerita ya, Bapak Ibu ya kan. Jadi tadi saya setuju sekali dengan Ibu bilang katanya trauma dan menyebabkan orang nggak mau ngambil asuransi. Ya, sebenarnya saya kasih contoh, misalnya kita ke bank, satu bank, kita nasabah yang cukup lama di bank tersebut, kemudian suatu saat kita datang ke bank tersebut, dan kemudian kita dikecewakan, mungkin oleh customer service-nya, atau tellernya, atau mungkin sama security-nya lah kasarnya gitu kan. Sehingga akhirnya kita bilang, kita nggak mau lagi lah buka rekening di sini, kita tutup. Nah, pertanyaan saya, apakah ya kita bukan sebagai orang bijaksana, terus kemudian kita menyimpan uang kita di bawah kasur? Kan nggak mungkin, pasti kita namanya mencari lagi bank yang lain, yang dimana apa, layanannya bagus, ya, servicingnya bagus, ya, kemudian terjamin dan aman, seperti itu kan. Nah itu kan contoh orang bijaksana. Nah cerita saya seperti ini, Budi. Jadi saya ambil sebuah ilustrasi, saya itu tinggal di sebuah apartemen, misalnya contoh, di lantai kebetulan 29. Nah pada saat saya tinggal di lantai 29, saya mau pergi waktu itu ke Bogor nih, Bu Dia, ya. Saya mau Bu Devi, sorry, saya mau pergi ke Bogor, ya, di mana saya turun ke bawah ke parkiran mobil, dan kemudian begitu sampai di parkiran mobil depan mobil saya, tiba-tiba saya lupa, wah, kunci saya ketinggalan, Bu Devi. Terus saya harus gimana ya, Bu Devi? Balik lagi dong ke atas kan, naik lagi dong, naik lift lagi, naik ke lantai 29. Nah, kok saya bisa balik? Kenapa sih saya bisa balik? Karena ada yang namanya sebuah kesempatan, betul ya? Saya bisa balik lagi ke atas ya untuk mengambil. Nah, singkat cerita begitu saya udah mengendarai mobil, saya menuju ke Bogor, kan ada persimpangan tuh, ada yang namanya ke Tol Cikampek sama Tol Jagorawi. Mungkin karena saya kurang konsentrasi, saya bablas tuh masuk Tol Jagorawi, Tol Cikampek. Padahal tujuannya kan Jagorawi. Nah, begitu di pertengahan jalan, saya baru sadar, sini saya salah jalan nih. Apa yang harus saya lakukan? Tentunya saya mencari tol keluar tol terdekat untuk akhirnya saya putar balik dan menuju masuk lagi ke jalan yang benar menuju Jagorawi ya, menuju tujuan adalah ke Bogor. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena yang tadi saya bilang adanya sebuah kesempatan lagi ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Nah, bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya yang hadir di acara iCommunity ini, jika ya saat itu misalnya kita dipanggil Hamba yang Maha Kuasa dan kemudian begitu naik di atas ya, kita ngelihat ke bawah nih, pasangan, anak-anak menangis. Ya, karena apa yang kita tinggalkan itu bukan hanya air mata kesedihan, tapi air mata yang namanya beban. Ya, contoh adalah ipar saya, waktu itu anak terbesarnya bilang, kok papa meninggalkan kita seperti ini lah. Ada KTA, utang 1 miliar, dan beberapa kartu kredit yang belum beres. Nah, bayangkan kita yang di atas, bisa nggak kita minta tuh sama malaikat atau Tuhan, tolong dong kasih saya kesempatan lagi untuk saya turun ke bawah memperbaikinya. Nggak bakalan bisa kan teman-teman. Ya, kesempatan itu hanya ada pada saat kita masih hidup. Jadi malam hari ini Bapak Ibu ya, bagi yang masih punya polis ya gitu, tolong dilihat kembali ya, dilihat kembali kegunaannya ya, kemudian apakah itu semua sudah sesuai ya, dan kemudian ya jika belum memadai ya, tentunya segeralah perbaiki sebelum resiko itu terjadi. Demikian Bu Devi. Oke, wah ini udah mau habis sih Pak waktunya, tapi ini ada yang mau bertanya ceritanya. Jadi ada 2 pertanyaan. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir kita sebelum menutup ya Pak ya. Jadi ada dari Pak Arjo, adakah asuransi yang cocok untuk masyarakat
kelas bawah. Karena sebagian besar masih kesulitan secara ekonomi, tidak ada uang untuk membeli polis asuransi terutama kesehatan, kematian, dan pendidikan. Itu yang pertama. Dan itu mungkin sering jadi pertanyaan karena apalagi Bapak tadi bilang asuransi hanya untuk orang kaya. Maksudnya kan agar tetap kaya terus gitu ya kan Yes. maksudnya. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mau Bu Elvira menjelaskan secara langsung. Silahkan Bu Elvira. Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi Pak Johan. Pagi. Saya Elvira, saya agen asuransi dari Bandung Pak Johan. Oh, oke. Kebetulan saya sedang menangani kasus nasabah saya yang kemarin kena serangan jantung. Dan saya bantu untuk klaimnya. Lalu saya memang awal-awal tidak membaca polisnya tidak terlalu ini ya, maksudnya tergesa-gesa gitu, tidak detail. Di situ dijelaskan, saya hanya selintas membaca kalau di atas 75%, maka klaimnya 100% akan cair. Memang prosesnya cepat sekali, Pak Johan. Jadi kurang dari seminggu klaimnya cair, tapi hanya angioplasti 10%. Nah, saya kan, saya merasa bersalah nih sama nasabah saya. Saya cek lagi, ternyata di situ yang benar polisnya setelah saya baca, ternyata sumbatannya tuh harus 3 titik gitu ya. Jadi 75% dan 2 titik itu di atas 60%. Waduh, saya salah baca nih, gimana ya? Lalu saya cek lagi, ada klausul di mana kalau 3 dari 5 pertanyaan yang diajukan oleh asuransi itu dijawab ya oleh dokternya. Saya cek, loh kok ini pertanyaannya hanya yang dijawab ya itu hanya 2. Tapi ada 1 pertanyaan di situ yang seperti ini dari medical ininya ya, surat keterangan dokternya. Sebentar. Apakah dilakukan pemeriksaan enzim jantung? Nah, oleh dokter dijawab tidak. Tapi di situ ditanyakan lagi, jika tidak, mohon sebutkan alasannya mengapa pemeriksaan enzim jantung tidak diperiksa. Lalu dokternya menulis di situ pasien sudah dilakukan CT scan, jadi tidak perlu dilakukan ini lagi ya, enzim jantung lagi gitu ya, kata dokternya seperti itu. Nah, saya juga punya kopi hasil CT scan-nya. CT scan-nya itu sudah 4 bulan yang lalu. Namun kata dokter masih bisa berlaku sampai 6-1 tahun, katanya gitu. Hanya sayangnya hasil CT scan-nya itu berbahasa Inggris. Hasil CT scan-nya berbahasa Inggris. Dan gimana ya, Pak Johan? Kalau hasil CT scan-nya berbahasa Inggris. Saya langsung jawab aja ya, Bu Elvira ya. Iya. Yang pertama tentunya emang itu cuma 1 penyumbatan itu tentunya masuk ke angioplasti. Ya, jika mau masuk namanya untuk penyakit yang klaim sakit kritis 100% kan masuk dari pembuluh darah yang serius dan itu belum memenuhi ya, karena baru hanya 75%, sedangkan di kriteria untuk pembuluh darah serius lainnya itu di mana harus 3 pembuluh darah, yang 2 di mana 65 dan 1 lagi 75 ya, seperti itu. Iya, betul. Nah, otomatis itu nggak bisa, dan kemudian yang serangan jantung tadi itu Bu Devi yang saya udah bahas tuh ya. Yang masalah jantung ya kan, dan ini terjadi seperti itu ya kan. Nah, emang betul secara WHO yang saya tahu ya kan, dokter tidak bisa menyatakan bahwa itu serangan jantung, tapi kalau misalnya dia nggak periksa enzim jantung ya maka nggak bisa klaim kan, seperti itu. Nah, coba masuk untuk namanya dia ada pemeriksaan troponin apa tidak gitu loh Bu ya. Gitu. Kalaupun emang itu belum bisa dilakukan ya kan, ya sudah tinggal dibilang ya mungkin bilang ini emang kriteria untuk yang namanya angioplasti yang hanya memenuhinya itu, seperti itu. Ya mungkin nanti suatu saat kalau misalnya dia ada masalah dengan namanya critical illness-nya lagi, itu kan masih bisa diklaim sih, Bu. Gitu. Jadi tetap enzim jantung itu tetap wajib ya? Kalau misalnya dokternya menjawab tidak perlu enzim jantung karena sudah CT scan, kita nggak bisa tinjau ulang, kita ditolak. Enzim jantung harus dilakukan pada saat terjadi serangan itu, Bu. Jadi kalau misalnya sudah adanya intervensi, udah nggak bisa, pasti akan
nilainya akan lebih baik ya, gitu. Ya, ke Seperti normal itu. tadi katanya Pak Ya, Johan kan? gitu Oh, ya. oke. Oke, Oke. oke ya. Ya, Terus untuk terima kasih. pertanyaan yang pertama ya, terima kasih sama-sama Bu Elvira. Kalau yang pertanyaan yang pertama tadi, adakah asuransi buat yang namanya biasa ya, masyarakat awam ya. Memang betul yang tadi saya jelaskan di pertama bahwa asuransi ini sebenarnya diciptakan untuk orang kaya. Tapi bukan berarti kita orang yang biasa-biasa aja, menengah maupun yang di bawah ya. Udahlah itu buat orang kaya. Tidak, justru kita harusnya belajar Bapak Ibu ya kan, dari pemahaman tersebut bahwa orang kaya aja nggak mau kehilangan hartanya ya. Nah, kita yang hartanya masih masih pas-pasan atau mungkin masih belum lebih, jangan sampai ya kan kita lebih parah lagi seperti itu. Jadi kita harus namanya memproteksi ya. Kebayang dong kalau misalnya terjadi namanya satu resiko ya, terus kemudian rumah sakit minta dana, kayak contoh lah saudara saya ya kena serangan jantung, mesti pasang ring itu 400 juta, kebayang kan 400 juta kalau kita nggak ada dana, pastinya selalu pinjam sana pinjam sini ya. Terus kemudian kalau nggak ada yang mau kasih pinjam, bayangin kalau pinjam sana pinjam sini, saya jamin lah jarang sekali orang yang mau kasih pinjam ya, seperti itu. Nah terus kemudian hasil apa ya, jual benda. Nah kalau nggak ada bisa dijual gimana? Ya mau nggak mau hidupnya singkat, asalnya kan gitu ya. Jadi makanya ada bilang kalau misalnya orang punya duit itu hidupnya bisa lebih panjang. Karena apa? Dengan teknologi kedokteran seperti itu. Nah, saya sih berdoa Bapak Ibu ya kan BPJS kita jauh lebih baik ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu minimal harus punya BPJS seperti itu. Karena BPJS itu menurut saya ya kan saya melihat beberapa pengalaman itu baik kok seperti itu. Cuma emang prosedurnya aja agak ribet gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi saya sih berdoa BPJS dikelola nantinya ke depannya oleh pemerintahan ya yang berganti ya, itu akan lebih baik. Saya berdoa bisa seperti kayak di luar negeri, di mana apa kita bayar pajak, asuransi kita, kesehatan kita di cover. Wah itu Otomatis, ciamik. ya Ya betul. benar ya. Itu tinggal kita memikirkan apa untuk beli asuransi jiwa atau asuransi sakit kritis. Karena asuransi jiwa itu murah sekali, sangat murah gitu. Nah bagi tadi yang bertanya ya, cari segera BPJS. Terus kemudian begitu ada sisa dana bisa beli asuransi jiwa ya, banyak asuransi jiwa yang masih murah kok, ada yang bisa 100.000 per bulan ya, walaupun pengafarannya nggak besar ya. Ini saya kasih satu ilustrasi ya, ini kejadian nyata Bu Devi ya, mungkin 5 menit ya. Ini terjadi waktu itu ada salah satu tim saya, jadi pada saat itu dia closing dengan seorang bapak yang penghasilannya pas-pasan, seorang teknisi listrik ya, itu mempunyai anak 2 ya. Kemudian waktu itu dia ngambil premi yang minimal waktu itu 1 hari dia bisa bayar itu 10.000, artinya sebulan kan 300.000 ya gitu. Nah kemudian dia ngambil uang petangguhan itu nggak besar, 70 atau 80 juta lah. Ini udah kejadian 12-an tahun yang lalu. Dan kemudian baru berjalan 5 bulan beliau meninggal. Meninggalnya ya karena dia teknisi listrik, kena listrik juga gitu kan. Seperti itu. Jadi waktu di rumah mati lampu listriknya, salah satu bolam listriknya mati. Terus karena dia sebagai kepala keluarga kan dia mencoba Harus untuk mengganti, ya, mengganti. Terus begitu mengganti, mungkin karena dia lupa untuk mematikan, ya, itu kena setrum dan dia jatuh meninggal. Seperti itu. Yang namanya kecelakaan, kejadian kan resiko kita ada yang tahu ya, Bu ya, anytime bisa terjadi. Nah, terus begitu meninggal, terus kemudian diurus, ya, begitu klaimnya cair, ya. Terus suatu saat ya kami datang silaturahmi nih ke rumah ibu dan 2 anak ini. Tahu apa yang terjadi Bu? Itu sampai saya merinding. Si ibunya langsung panggil anak-anaknya yang masih kecil waktu itu kurang lebih 7 sama 6 tahun apa 5 tahun. Dipanggil, anak-anak kalian perhatikan muka om ini. Ya. Perhatikan dengan baik-baik, ini adalah orang-orang yang menyelamatkan kita. Karena om-om ini kita masih bisa hidup juga. Wah itu saya berasa kayak seperti disampar petir Bu. Ya, dia bilang dengan uang yang diterima itu, ya dia membuka warung. Bayangin dia waktu itu ibu rumah tangga yang nggak punya penghasilan. Dia membuka warung, ya dia melanjutkan kehidupan lagi. Dan masih bisa dipakai buat anaknya untuk sekolah. Seperti itu Bu Desi. Demikian ceritanya. Waduh, sangat terenyuh banget ya. Itulah selalu
ada jalan gitu loh. Nggak kalau misalnya kita nggak berusaha tanya dan nggak berusaha cari tahu, mana bisa kita tahu kan seperti itu. Betul. Oke, nah sebelum akhirnya kita sampai di penghujung acara, tapi sebenarnya ini ada Pak Sandi nih yang sudah tanya. Kebetulan beliau ada nih di sini. Jadi saya nggak enak ini. Terakhir-terakhir banget ini Pak ya, buat Pak Sandi ya. Oke, saya mau tanya. Saya sudah pernah, gimana nih bacanya? ESWL, batu ginjal 7 tahun yang lalu di saat saya tidak ada polis. 1,5 tahun lalu saya SWL lagi, tapi sudah ada polis. Meskipun belum cukup 1 tahun. Waktu masuk polis ini saya udah sanksi gitu loh, untuk bisa klaim di masa mendatang kalau ada case. Tapi agen saya meyakinkan bisa klaim asal jangan tindakan di RS yang pernah SWL sebelumnya gitu. Yang mau saya tanyakan, apakah benar perihal yang disampaikan agen tersebut? Nah, ini menarik Bu ya. Jadi apa yang tadi saya sampaikan semua di awal banyak yang terjadi ya. Seperti itu ya. Betul, betul, Yang betul. namanya sorry to say neko-neko seperti itu ya. Betul, Nah, betul. jadi saya perlu tegaskan di sini buat Pak Sandi ya, gitu. Lebih baik declare di awal ya. Prinsip namanya utmost good faith itu penting sekali ya. Gitu. Jadi kita kan mau namanya beli proteksi ini untuk kita ke depannya aman ya. Jangan sampai pada saat masuk karena gampang terus ujungnya begitu klaim ribet ya terus kemudian marah-marah ya itu malah mempengaruhi kesehatan kita seperti itu. Ya, lebih baik ngomong apa adanya ya sampaikan dan saya bisa memahami mungkin agennya ini ada kekhawatiran kalau misalnya itu diungkapkan mungkin ada pemeriksaan kemudian polisi yang lama ya atau apalagi polis akhir tahun. Nah ini hati-hati ya Bapak Ibu di sini ya. Biasa akhir tahun itu banyak sekali orang-orang yang namanya ya mungkin ngejar sesuatu sehingga menghalalkan segala cara sehingga banyak nanti merugikan Bapak Ibu ya terutama Bapak Ibu harus lebih teliti lagi untuk mempelajari itu semuanya. Nah terus kemudian untuk case yang Pak Sandi ini kalau saran saya Pak ungkapkan ya declare ya declare kasih tahu tadi saya kasih contoh yang ada teman saya seorang ibu yang punya miom. Saya bilang lebih baik declare, email ke perusahaan tersebut bahwa saya udah ada miom. Nanti mereka akan suruh medical dan kemudian mereka suruh medical, dilihat hasilnya. Kalau misalnya hasilnya ada, mereka pasti ada keputusan seperti itu. Daripada sekarang Bapak tidak declare, yang tadi saya bilang Pak Sandi, 3 atau 4 tahun ke depan semua rumah sakit akan terintegrasi datanya. Ya, jadi misalnya saya berobat di rumah sakit A, terus 2 tahun lagi saya berobat di rumah sakit B. Nah, rumah sakit B tidak perlu tanya saya, begitu dia buka data saya itu akan keluar riwayat saya di rumah sakit A tersebut. Nah, ini kan Langsung bahaya otomatis ya. gitu ya Pak Yes, ya? betul. Nah, karena kayak KTP lah ya atau pajak ya seperti itu. Nah, jadi seperti itu declare atau ya Pak Sandi obati sekarang ya, misalnya dengan namanya mungkin berobat dulu ya kan sampai misalnya sampai udah nggak ada batu lagi, terus kemudian melakukan namanya USG abdomen. Nah, begitu USG abdomen dinyatakan emang tidak ada batu, ya Pak Sandi baru mengajukan ke pihak asuransinya bahwa apa? Oh, ini saya waktu itu ada batu, ternyata saya sudah tidak ada batu seperti itu kan. Dengan ada bukti terbaru, otomatis biasanya kalau ada bukti terbaru yang sudah clear, tidak ada masalah, mereka pasti akan terima dengan standar. Seperti itu Pak Sandi. Ya. Segitu Pak Sandi, semoga menjawab ya. Jadi sangat penting juga untuk memilih, ini konklusi saya sih setelah melihat ini adalah kita harus tepat memilih agen yang tepat, bukan hanya polisnya, tapi agennya yang tepat dan nanti bisa merekomendasikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita seperti apa. Misalnya apakah kita pekerja, apakah kita ibu rumah tangga, polisnya seperti apa, untuk keluarga kan berbagai macam ya Pak ya. Gitu. Wah, oke. Sebelum saya mau minta ini, kayak Bapak buat promosi nih, buat yang terakhir nih, saya mau jelasin lanjut tentang iCommunity lagi nih, Pak ya, buat next. Oke. Bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Kalau dari tadi udah ngobrolin soal asuransi, nah yuk kita ngobrolin lagi soal bisnis nih Bapak Ibu, kembali lagi. Nah,
Jadi misalnya Bapak Ibu mengalami masalah berikut, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, tidak memiliki network yang tepat, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional itu seperti apa, bahkan bingung caranya gimana ya untuk memperluas bisnis Anda. Misalnya Anda merasakan hal tersebut, sebenarnya nggak perlu khawatir juga sih Bu, karena masalah tersebut terjadi pada sebagian besar pebisnis. Nah, misalnya Bapak Ibu udah ngomel aja nih kayak, wah padahal udah ikut workshop, udah ikut ini, udah ikut itu, tapi masih gini-gini aja nih, ada apa sih sebenarnya? Mungkin Bapak Ibu harus pakai cara yang satu ini, yaitu bersama community. Sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama, ada valuable community, yaitu ada akses networking, akses learning, contohnya kayak malam hari ini, ada akses contributing. Terus yang kedua, quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Nah, yang ketiga yang paling digemari ini adalah biayanya yang low cost, karena nggak perlu ada biaya iklan, word of mouth, dan banyak konten freemium untuk upgrade skill bersama. Jadi, Bapak Ibu, member iCommunity sendiri ini udah lebih dari 550 di seluruh Indonesia dan juga ada di Singapura, Thailand, dan Malaysia. Jadi, sudah dipastikan network-nya udah sangat bagus sekali ya. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang iCommunity, boleh ikut program-program iCommunity di bawah ini. Ada ALC, contohnya event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan. Kayak malam hari ini, tiap hari Kamis pukul 19.30 dengan tema yang berbeda-beda. Nah, ada iCommunity Business Matching. Kalau di sini ini waktunya kita memperkenalkan nih, unjuk bisnis Bapak Ibu apa, kayak gitu. Memperkenalkan bisnis Bapak Ibu apa, nanti bisa kolaborasi apa. Nah, nanti bisa ketemu di iCommunity one-on-one meeting, dan akhirnya that's how Bapak Ibu bisa dapat profit gitu. This is how to grow your business with iCommunity. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu biasanya kenalan dulu nih di ALC, kemudian mulai mengerucut di IBM. Jadi kalau di IBM tuh lebih karena memang IBM tuh pertemuannya hanya dengan sedikit orang ya Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk biar lebih saling mengenal satu sama lain, biar lebih detail gitu. Nah kemudian ada iCommunity one-on-one meeting yang that's how iCommunity refer a business gitu. Ada 2 macam nih di iCommunity Business Matching. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa, aduh ini pasti offline aja. Enggak, karena ada online-nya. Jadi nggak usah khawatir. Ada online-nya, sesi online di setiap hari Selasa, ada hari Rabu. Oke, kayaknya itu. Selasa itu untuk iCommunity dan Rabu bersama Ibu Evelyn. Nah, ini contohnya. Kalau ini contoh gimana iCommunity Business Matching yang offline. Biasanya kalau offline Bapak Ibu pasti bilang, ini pasti di Jakarta aja nih. Memang betul, di Jakarta. Tapi nggak cuma di Jakarta aja, karena ada di Semarang, bisa, di Surabaya bisa, Bali, Medan, Batu. Wah, berbagai macam deh. Nah, jadwalnya kalau pengen tahu lebih lanjut harus di Instagram kita di iCommunity Official. Jadi harus cek semua apa yang kita lakuin. Next week ada event apa, itu udah pasti ada di media sosial kita. Nah, kalau tadi ada yang tanya nih, ini ngobrolin sama Pak Johan malam hari ini bisa lihat lagi nggak ya? Bisa, tentu aja bisa karena kami akan upload di YouTube iCommunity. Oke, gitu sekilas tentang iCommunity. Monggo Pak Johan bisa kasih lagi ini kartu namanya biar kalau misalnya mau konsultasi ke Bapak tuh biar jelas gitu loh. Bisa di kolom chat juga boleh. Masih mute ini Pak. Masih Ya, mute. oke, saya share screen. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini kartu nama saya ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, seperti tadi di awal saya punya misi adalah membantu 5.000 klaim ya, dan kemudian saya juga perjelas ya. Jadi carilah orang yang mengerti, paham akan klausa polis ya, dari seorang praktisi asuransi dan juga
bisa dibilang penegak hukum ya seperti itu. Jadi benar-benar mengerti klausa polis ya dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia, terutama hukum-hukum undang-undang perasuransian. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bagi yang ingin konsultasi ya atau ingin minta bantuan, silakan bisa hubungin saya di sini. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih banyak. Wah, jangan lupa Bapak Ibu harus selalu pilih agent yang sangat tepat ya Bapak Ibu, karena ini untuk diri Bapak Ibu sendiri dan keluarga. Jadi apa salahnya kita bertemu dengan orang yang tepat dan berkonsultasi kayak gitu. Kalau misalnya masalah, aduh duit gimana ini nanti, ini harus gimana, semua itu bisa dikonsultasikan. Pokoknya intinya harus ngobrol terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Betul. Oke, sebelum itu kita harus foto bersama dulu. Monggo Bapak Ibu bisa membuka ini kameranya biar bisa foto bersama. Halo Pak Andri Kesuma, selamat malam. Oke, bisa dinyalakan kameranya biar kita bisa berfoto bersama. Oke, kita lihat kamera ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Boleh bilang terima kasih banyak ke Pak Johan atas Terima kasih materinya malam hari banyak ini. semuanya. Semoga bermanfaat ya Terima semua. kasih. Terima kasih Pak Johan. Sama-sama. Terima kasih banyak. Oke, saya all ya Bapak Ibu dalam 3, 2, 1.